Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi dengan saya Wijaya Fikra di mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Kali ini saya akan membahas mengenai Perang Pasifik, perang yang mempertemukan Amerika dengan Kekaisaran Jepang. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan akan saya kemas dalam video ini selama 5 menit. Pertempuran inilah yang nantinya akan mempengaruhi alur dari Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi penutup berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pertempuran ini dimulai ketika Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika yaitu Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Penyerangan tersebut dimaksudkan Jepang untuk mengamankan wilayah Pasifik dari Amerika sehingga Jepang akan lebih leluasa dalam melakukan ekspansinya di wilayah Pasifik dan Asia Timur Raya. Di hari yang sama Jepang juga melakukan serangan terhadap koloni Inggris yaitu Hong Kong dan mengebom pangkalan udara Amerika di Filipina. Bahkan sebelum penyerangan Pearl Harbor, Jepang telah mengamankan koloni Prancis yaitu Indochina, koloni Inggris yaitu Burma, Malaya, dan koloni Belanda di Sumatera. Melihat kondisi Pearl Harbor yang telah hancur diserang oleh Jepang, akhirnya Amerika Serikat menerima undangan dari Jepang untuk bergabung ke dalam Perang Dunia Kedua. Bergabungnya Amerika dalam Perang Dunia II telah ditunggu oleh Churchill selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi Inggris di mana blok sekutu mendapatkan bantuan dari Amerika dan juga Uni Soviet yang telah lebih dulu bergabung setelah diserang oleh Jerman. Kekuatan sekutu nampaknya tidak membuat Jepang takut. Dalam waktu 5 bulan, Jepang bahkan telah menaklukkan setengah Pasifik dan berencana untuk memperluas pengaruhnya ke Midway pada tanggal 4 Juni 1942 untuk bisa lebih jauh menguasai Pasifik. Dalam penyerangan Midway, terdapat satu kesalahan Jepang yang menimbulkan satu titik balik di panggung Perang Pasifik. Pada saat itu, Jepang tidak mengetahui bahwa kode rahasia militernya telah dipecahkan oleh Amerika, sehingga Amerika mengetahui rencana penyerangan terhadap Midway. Amerika Serikat langsung segera memperkuat pasukannya dan merencanakan penyergapan di Midway. Dengan mendapatkan keunggulan informasi, Amerika Serikat kemudian mendapatkan kemenangan telak dengan menenggelamkan 4 kapal induk Jepang, 1 kapal penjelajah, 248 pesawat, dan 3057 pasukan Jepang tewas. Kemenangan ini telah membangun kembali mentalitas pasukan Amerika dan menjadi titik balik Amerika di Perang Pasifik. Pasca Perang Midway, Jepang benar-benar mendapatkan kerugian dan kehilangan yang sangat besar, baik dari anggaran maupun angkatan perangnya, hingga keadaan tersebut membuat Jepang perlahan-lahan mundur dari Perang Pasifik dan para pasukannya bertahan di pulau-pulau yang telah dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Pulau tersebut meliputi wilayah Oseania, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Kepulauan Mariana Utara, sampai ke pertahanan luar Kekaisaran Jepang di Iwo Jima. Amerika Serikat kemudian menghantam satu persatu pulau tersebut yang telah dikuasai oleh Jepang dengan strategi perang menyebar ke berbagai pos hingga bahkan terjadi dua serangan antara pasukan Amerika dan juga Jepang. Walaupun melakukan perlawanan, kekuatan Jepang masih jauh jika dibandingkan dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Amerika. 3 tahun mengikuti perang, industri Amerika telah menjadikan negara ini sebagai negara adidaya. Kekuatan Amerika begitu dahsyat. Hanya beberapa hari setelah pendaratan armada Normandia di Eropa, Amerika mampu menyusun armada keduanya di Pulau Mariana yang terdiri dari 15 kapal induk dan 900 pesawat. Melihat kekuatan besar tersebut, pasukan Jepang justru meladeni kekuatan Amerika. Rasa tidak mau menyerah yang dimiliki oleh pasukan Jepang bahkan tetap tegak setelah pertahanan terakhir Jepang di Iwo Jima berhasil direbut. Pasukan Jepang masih terus berjuang dengan mengerahkan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Jepang melancarkan serangan kamikaze yang banyak merusak kapal-kapal perang Amerika. Serangan kamikaze telah banyak mengorbankan korban jiwa sehingga pada akhirnya Amerika memutuskan untuk menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kerusakan parah yang menimpa kota Hiroshima dan Nagasaki dan menewaskan lebih dari 100.000 korban jiwa akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Perang ini begitu banyak mengorbankan korban jiwa dan bahkan disebut perang yang paling mengerikan yang tercatat dalam sejarah, di mana pertama kalinya penggunaan senjata nuklir digunakan dalam perang. Kekalahan Jepang akhirnya menjadi titik akhir dari Perang Dunia Kedua setelah Jerman lebih dahulu menyerah pada tanggal 8 Mei 1945.